Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan adik-adik sekalian. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang organ pada tumbuhan. Ini adalah merupakan materi biologi kelas 11 untuk tingkat SMA. Namun sebelum pembahasan ini saya teruskan, bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu subscribe-nya. Caranya adalah perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera diklik, klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Tujuannya adalah agar nanti sahabat dan adik-adik sekalian senantiasa menerima notifikasi, menerima pemberitahuan apabila dari Mas Darwoto channel ini ada materi atau informasi yang terbaru. Oke, sekarang langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar atau radik, batang atau kaulis, daun atau folium, bunga atau flos, buah, dan biji. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akar atau disebut juga dengan radik. Akar merupakan organ tumbuhan yang pada umumnya berada di bawah tanah. Meskipun memang ada beberapa juga pada tumbuhan tertentu yang akarnya berada di permukaan tanah. Fungsi akar secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai alat penyerapan air, zat-zat hara dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah penyokong atau penunjang tubuh tumbuhan. Yang ketiga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ini misalnya pada umbi ya, pada singkong atau mungkin pada ketela, pada kentang, wortel. Nah, itu juga disebut dengan akar yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian pada tumbuhan tertentu juga ada yang sebagai alat pernapasan, misalnya pada beringin atau pada tumbuhan bakau. Nah, ini juga nanti ada yang akarnya itu di permukaan tanah sehingga disebut dengan akar nafas atau fungsinya sebagai alat pernapasan. Kemudian kalau kita lihat dari sistem perakarannya, maka akar ini ada yang disebut dengan akar serabut. Ini biasanya pada tumbuhan monokotil. Ada juga yang namanya akar tunggang. Ini biasanya pada tumbuhan dikotil. Kemudian ada juga yang disebut dengan akar adventif, yaitu akar yang bukan berasal dari perkembangan akar primer. Nah, ini misalnya pada umbi batang atau pada akar yang berasal dari ini, pada stek daun. Ada juga akar yang dari tanaman yang batangnya dicangkok atau di stek. Nah, ini juga disebut dengan akar adventif karena tidak berasal dari perkembangan akar primer. Nah, secara anatomi bisa dilihat pada gambar di samping. Yang bagian atas adalah akar tumbuhan dikotil, sedangkan yang bagian bawah adalah akar tumbuhan monokotil. Nah, di situ secara umum ada yang namanya epidermis, ada endodermis, kemudian ada pembuluh silim, juga ada korteks. Nah, silahkan adik-adik pelajari, adik-adik amati pada gambar di samping, dan nanti bisa dituliskan apa perbedaan antara akar pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Ini adalah secara anatomi. Kemudian yang kedua yaitu batang. Batang atau kaulis. Secara umum, batang terletak di atas permukaan tanah dan tumbuh ke atas
menuju cahaya matahari. Jadi batang ini biasanya tumbuhnya menuju ke arah cahaya matahari. Kemudian fungsi batang, yang pertama sebagai penopang tubuh tumbuhan. Yang kedua, sebagai jalur pengangkutan hasil fotosintesis. Jadi hasil fotosintesis dari daun nanti diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian air dan garam-garam mineral. Nanti air dan garam mineral ini diangkut mulai dari akar kemudian ke batang dan nanti juga akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, secara anatomi ini juga bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, diperhatikan nanti pada tanaman monokotil. Itu. Jadi ada epidermis, kemudian nanti berkas pembuluh angkutnya ada floem, ada xilem. Jadi floem ini adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis, sedangkan xilem nanti adalah untuk mengangkut air dan garam mineral. Kemudian ada parenkim. Nah, sekarang diperhatikan nanti pada tanaman yang berikutnya nanti, yaitu pada batang dikotil. Nah, bedanya nanti kalau pada batang dikotil, tipe kolateralnya adalah kolateral terbuka. Nah, artinya, kalau nanti diperhatikan pada gambar, kalau pada batang dikotil itu nanti susunannya pada berkas pembuluh angkut ada floem, kemudian kambium, kemudian xilem. Nah, oleh karena itu nanti antara floem dengan xilem itu nanti ada yang namanya kambium, sehingga pada batang dikotil ini ukuran batangnya secara umum lebih besar karena adanya kambium. Nah, sedangkan kalau pada monokotil tipe kolateralnya adalah tertutup. Artinya bahwa pada batang pada batang monokotil itu tidak ada kambium. Jadi nanti berkas pembuluh angkutnya adalah floem dan xilem. Jadi tidak terdapat kambium. Nah, kemudian kalau kita lihat berkas pembuluh angkut pada batang dikotil, nah seperti gambar ini teratur. Nah, ini letaknya posisinya teratur. Jadi yang luar itu floem, kambium, kemudian xilem. Nah, coba nanti dibandingkan dengan pada monokotil. Nah, kalau pada batang monokotil, nah ini floem dan xilemnya itu menyebar. Jadi tidak teratur seperti pada batang dikotil. Oke, sekarang saya teruskan yaitu daun. Daun atau folium merupakan bagian tumbuhan yang mengandung klorofil paling banyak. Oleh karena itu, fungsi utama dari daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, di sini nanti juga bagian-bagian daun ada namanya epidermis. Jadi nanti daun ini mempunyai epidermis atas dan juga epidermis bawah. Jadi permukaan daun bagian atas dan bawah itu ada namanya jaringan epidermis. Kemudian ada parenkim palisade atau disebut dengan jaringan tiang. Nah, parenkim palisade ini banyak mengandung klorofil sehingga nanti bisa untuk fotosintesis. Ada juga parenkim spon, ya. Ada juga namanya stomata. Nah, stomata ini nanti untuk pertukaran gas yaitu O2 dan CO2. Nah, silakan nanti diamati di mana letak perbedaan antara daun pada tumbuhan dikotil dan juga daun pada tumbuhan monokotil seperti yang tampak pada gambar. Jadi susunan anatomi daun seperti pada gambar. Jadi yang sebelah kiri ya itu adalah pada tumbuhan dikotil, sedangkan yang sebelah kanan adalah daun pada tumbuhan monokotil. Oke, sekarang saya teruskan bunga. Nah, bunga atau flos ini merupakan modifikasi dari daun yang menjadi salah satu organ pokok tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai organ reproduksi. Nah, ini terutama nanti secara generatif. Kenapa? Karena nanti terjadi pada bunga ini terjadi proses
pembuahan, jadi nanti ada benang sari, ada putih ya. Nah, itu sehingga nanti terjadinya proses penyerbukan, nah, dan pembuahan nanti terjadi pada bunga. Nah, bagian bunga ini nanti kalau dilihat struktur dan bagian-bagian bunga seperti pada gambar, jadi ada namanya kepala sari, atau nanti ada benang sari, ada namanya kepala putih, ada atau putih ya. Kemudian ada mahkota. Nah, mahkota bunga ini adalah bagian yang biasanya warnanya lebih mencolok. Misalnya ada bunga warnanya merah, kuning ya, atau merah muda atau putih, itu adalah bagian mahkotanya. Ada juga nanti namanya kelopak. Nah, ada kelopak bunga. Perhatikan nanti pada gambar. Kemudian bakal biji dan juga bakal buah. Nah, nanti silakan nanti dipelajari, diamati lebih lanjut, kemudian bisa ditulis nanti apa fungsi dari masing-masing bagian bunga itu. Ya, nanti bisa dipelajari, jadi putih itu apa, kepala sari itu apa. Nah, nanti bisa dipelajari lagi. Nah, di sini hanya saya jelaskan secara garis besarnya saja. Nah, kemudian yang terakhir yaitu buah dan biji. Buah itu merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi. Jadi nanti bakal buah yang sudah mengalami fertilisasi disebut dengan buah. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan atau cadangan makanan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Nah, bisa diperhatikan nanti ada bagian-bagian dari buah, ada namanya exokap. Nah, itu bagian yang paling luar. Nah, ini misalnya pada buah kelapa ya, itu bisa juga diperhatikan. Nanti ada namanya mesokap itu yang tengah-tengah, kemudian yang endokap. Nah, endo itu bagian dalam. Jadi exo itu luar, mesokap itu bagian tengah, dan endokap bagian dalam. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah gambar dari biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif maksud saya. Jadi di samping bunga tadi, biji ini juga merupakan alat perkembangbiakan generatif. Kenapa? Karena terbentuknya biji ini melalui proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, oleh karena itu nanti di dalam biji itu mengandung calon tumbuhan baru. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada bagian lembaga, ada bagian inti biji, kemudian ada bagian pusar biji. Nah, oleh karena itu nanti pada biji itu ada yang namanya yang tengah-tengah itu nanti ada lembaga, ada pusat, juga nanti ada namanya endosperm atau ada cadangan makanan. Nah, mungkin dari apa yang saya jelaskan ini ada pertanyaan, silahkan ditulis pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan sekiranya video ini baik, bagus, dan bermanfaat, maka silahkan share, silahkan bagikan kepada teman-teman dan rekan-rekan, sahabat, dan adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.